Baik, pemirsa, kini kita akan membahas lebih jauh bersama Gus Nadir Shah Hussein, Rais Surya, pengurus cabang istimewa PCI NU Australia dan New Zealand, juga dengan Pak Ahmad Khairul Umam, Managing Director Paramadina Public Policy Institute. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak April. Baik, saya ke Gus Nadir terlebih dahulu. Gus Nadir, ini kan banyak sekali perbincangan mengenai penundaan pemilu 2024 dan NU rupanya mengungkapkan bahwa ini hal yang cukup masuk akal. Nah, bisa dijelaskan dari sisi NU seperti apa, Gus Nadir? Ya, pertama kalau kita lihat data dari kajian riset IDEA, ada sekitar 80 negara di dunia ini yang telah menunda pemilu di masa pandemi. Data dari tahun 2022, Februari 2022 sampai Februari 2020 sampai 2022, jadi 2 tahun pandemi. Datanya adalah 80 negara menunda pemilu, sementara ada 160 negara yang melaksanakan pemilu di masa pandemi. Jadi artinya menurut pemahaman dari PBNU, ada argumen-argumen yang rasional yang masuk akal mengenai penundaan pemilu nggak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Nah, untuk itu perlu didialogkan bersama. Nah, yang repot itu kalau kita menutup pintu dialog. Nah, sehingga akan menjadi bola liar. Justru pernyataan PBNU itu harus dibaca agar ini tidak menjadi bola liar dan bisa kita dialogkan bersama. Oke, berarti masuk akal bukan berarti menyetujui ya, Gus Nadir? Ya, betul. Masuk akal bukan berarti menyetujui, karena ada lanjutan kalimatnya itu berbagai elemen bangsa berdialog bersama, duduk bersama untuk membicarakan persoalan ini. Jadi sebagai sebuah wacana tentu boleh-boleh saja untuk kita dialogkan. Baik, Pak. Kalau Pak Ahmad Khairul melihat bagaimana polemik ini berkembang di masyarakat, ada pro dan kontra. Pandangan Anda seperti apa? Terima kasih Mbak April. Kalau misal kita berpatokan pada apa yang disampaikan oleh Gus Nadir, tentu masyarakat akan tenang. Artinya bahwa konteks perbedaan pandangan itu kemudian diletakkan pada satu pemufakatan. Dalam konteks ini adalah membaca secara cermat apakah aspek manfaat dan mudaratnya itu lebih banyak atau tidak dalam konteks demokrasi, dalam konteks kebebasan sipil dan lain sebagainya. Nah, yang kemudian menjadi agak dikhawatirkan ini adalah rangkaian operasi politik yang kemudian kita coba baca rangkaiannya secara detail. Pertama itu kan disampaikan oleh Menteri Pak Bahlil, yaitu Menteri Investasi, kemudian mengalami resistensi politik yang cukup serius, kemudian diulang lagi oleh dalam konteks ini partai politik, dan kemudian disambut oleh ormas juga. Jadi ada 3 komponen besar di sini. Nah, tentu bacaan masyarakat umum ketika kemudian ada ormas, salah satunya ormas terbesar Islam di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, itu kemudian disimpulkan secara sepihak atau mungkin secara sederhana bahwa itu adalah persetujuan. Tapi kalau misal tadi disampaikan oleh Gus Nadir, saya pikir itu clear. Harus diletakkan dalam konteks takaran yang matang terlebih dahulu. Karena banyak aspek Mbak yang harus diantisipasi. Jangan sampai kemudian ini menjadi operasi politik yang justru mengancam pilar-pilar demokrasi itu sendiri. Kalau misal kita lihat dari rangkaian yang ada, itu kan konteksnya kan cukup clear itu. 3 periode, wacana 3 periode ditolak. Wacana perpanjangan masa presiden ditolak. Dan sekarang adalah menggunakan narasi yang lain, yaitu penundaan pemilu. Karakternya sama. Operasionalnya, aktornya juga relatif sama. Dan ini terlepas dari bacaan tadi, bacaan politik praktis, ini adalah ada ketidakpercayaan diri dari partai-partai politik tertentu, buying time strategy, tetapi pada saat yang sama ini berpotensi mengarah pada hal yang cukup lebih berbahaya, terutama ketika pada satu titik ini disetujui, kemudian nanti mengalir pada konteks menghilangkan terutama pilpres secara langsung, dikembalikan ke MPR dan agenda ini terus diulang-ulang, dan ini adalah semacam testing strategy, jadi testing on the water. Kalau misal ini tidak diantisipasi, tentu masyarakat sipil akan teriak, dan itu bukan hanya biaya ekonomi, tetapi biaya sosial, biaya politik, social cost itu yang harus dihitung dengan baik. Jadi kita harus antisipasi itu, dan ingat sejarah politik Indonesia, kalau kata Bung Karno, kata Bu Mega, jangan lupakan sejarah. 2 pemimpin kita, pemimpin Indonesia, presiden Indonesia, itu jatuh dari kekuasaan karena
lupa untuk turun dari kekuasaan, ingin memperpanjang dan kemudian mengalami proses personifikasi kekuasaan yang kemudian tidak terkoreksi, akhirnya rakyat mengoreksi. Oke, baik Gus Nadir. Rupanya ini masyarakat banyak yang salah mengerti terkait bagaimana NU memberikan pendapat mengenai penundaan pemilu 2024 ini. Banyak yang salah paham menganggapnya NU menyetujui. Gus Nadir, ada tanggapan mengenai hal ini? Iya, jadi memang karena pemberitaan di headline-nya adalah pernyataan Ketua Umum PBNU mengatakan wacana ini masuk akal. Tapi bukan sisi dialognya yang diangkat menjadi headline. Nah, para ulama itu selalu melihat persoalan tidak dengan reaktif, tapi dengan mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Nah, misalnya ada sisi yang kemudian juga harus kita pertimbangkan. Ketika kita sudah sepakat DPR dengan pemerintah dan KPU dan Bawaslu sudah sepakat 14 Februari adalah waktu kita pencoblosan tahun 2024 nanti. Nah, dan tanggal 1 sampai 7 Agustus tahun ini itu sudah dimulai pendaftaran partai politik dengan verifikasi dan seterusnya. Gitu. Nah, itu artinya Mbak April, tahun depan itu Pak Jokowi sudah akan ditinggalkan oleh para menteri-menterinya. Semua sudah akan sibuk untuk berkampanye dan untuk berpikir mengenai pilpres maupun pileg. Nah, tapi dengan adanya wacana bahwa entahkah itu perpanjangan masa jabatan yang seperti disampaikan oleh Khairul Umam tadi, ataukah lewat penundaan pemilu, ini paling tidak membuat tokoh-tokoh politik di sekitar Pak Jokowi, khusus dalam kabinet, agak ngerem sedikit dengan ambisi-ambisinya. Sehingga program-program pemerintah itu bisa selesai tahun 2024 nanti. Gitu. Jadi ini ada sisi itu juga yang harus kita pertimbangkan, di samping adanya berbagai kekhawatiran yang disampaikan oleh tadi. Kekhawatiran untuk bagaimana tim Jokowi ini untuk mengejar target, begitu maksudnya Gus Nadir? Bukan, kekhawatiran bahwa ini nanti akan mengganggu tatanan demokrasi kita, ada biaya pos politik dan seterusnya gitu. Tetapi ada kekhawatiran di sisi lain tadi itu bahwa target-target kinerja kabinet Pak Jokowi tidak akan selesai tuntas karena Pak Jokowi akan ditinggalkan sendirian oleh koalisi partai politik. Jadi harapannya para pekerja dari Pak Jokowi ini bisa kembali ke tupoksinya, tidak memikirkan pemilu 2024. Nah, ini juga pertanyaan menarik Gus Nadir, karena yang kita ketahui bersama bahwa NU ini sudah mendeklarasikan tidak terlalu mengarah ke politik. Nah, kenapa ini? Apa tujuan dari NU sendiri untuk bisa mencanangkan ke masyarakat harus ada dialog ini mengenai pemilu 2024? Ya, ini adalah persoalan bangsa, persoalan kita bersama, dan NU selalu hadir dalam persoalan politik kebangsaan. Yang tidak boleh itu adalah politik kekuasaan. Jadi kalau politik kebangsaan, itu tidak mungkin NU diam saja mengenai nasib bangsa. Kalau sudah bicara masalah politik kekuasaan, tentu NU sebagai ormas, bukan partai politik, itu bukan porsi atau wilayahnya. Nah, kawan-kawan di PBNU menganggap bahwa ini ada persoalan kebangsaan, sehingga kemudian kita harus ikut bicara, tapi bukan menentukan arah pembicaraan, tapi lebih pada bagaimana dialog ini tidak menjadi liar dan kemudian semua pihak bisa berdiskusi bersama dengan tenang tanpa perlu harus reaktif berlebihan. Baik. Saya kembali ke Pak Mas Khairul Umam. Ini ya fakta di lapangan kita mengetahui ada beberapa tokoh elit politik utama yang menyetujui adanya penundaan pemilu 2024. Nah, Anda melihatnya ini suatu hal yang memang aji mumpung untuk bisa mendapatkan reaksi publik atau seperti apa? Mbak April, saya melihat ini sebagai sebuah strategi satu buying time. Betul, karena kalau misal kita lihat, kita cek satu persatu, Cak Imin, Pak Erlangga, kemudian Pak Zulkifli Hasan, secara elektabilitas memang belum pada level yang kemudian mampu diperhitungkan secara signifikan dalam konteks pertarungan maupun dalam konteks pemilu di 2024. Sementara mereka paham bahwa partai politik memegang kunci di dalam konteks pembentukan koalisi. Nah, oleh karena itu tentu kita dengan mudah membaca ini sebagai sebuah strategi dalam upaya untuk mengembalikan urgensi dan relevansi mereka dalam konteks kontestasi kepemimpinan yang akan datang. Tetapi satu hal yang perlu kita cermati, Mbak. Dalam konteks ini kan proses terus berjalan, dinamika kemudian digulirkan sedemikian rupa. Tetapi kalau misal kita cermati lebih detail, apa yang dilakukan oleh para seharusnya ya,
ini kan positioning dari PDIP sebagai pemilik saham politik utama di koalisi pemerintahan saat ini kan cukup clear. Demokrat juga cukup clear. Partai-partai yang pernah menjadi penguasa, yang pernah merasakan kekuasaan dan paham dalam konteks menjaga konstitusi dan juga cara bermain berdemokrasi yang fair gitu, tentu positioningnya juga clear. Nah, tentu ketika kemudian proses bergulir seperti ini, kita jadi bertanya-tanya, kalau ada wacana, diwacanakan lagi, dan positioning kemudian presiden misalnya bersikap diam atau mendiamkan, maka kemudian muncul pertanyaan, apakah kemudian lingkaran presiden kenapa tidak memberikan sikap secara cepat, secara responsif dengan memberikan clear positioningnya seperti apa. Nah, oleh karena itu, tentu kita mengapresiasi yang disampaikan oleh PDIP, yang disampaikan oleh Demokrat juga, dan teman-teman yang lain yang mencoba untuk meletakkan koridor demokrasi yang fair, tetapi kita melihat dinamika ini, dan yang bisa mengeluarkan dan menyetop ini adalah Pak Presiden. Sebenarnya sederhana, Pak Presiden meneguhkan komitmennya, dan kita akan melihat siapa yang mampu mempertahankan komitmen itu, apakah PDIP tetap komit dengan janji politiknya, atau yang lingkaran Presiden juga sama, tentu akan selesai. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, kalau misal masing-masing clear dalam positioning politik masing-masing. Baik. Pak Umum dan juga Gus Nadir, ini yang dikhawatirkan masyarakat adalah kenapa hal yang sebenarnya konstitusional bersifat rigid, tidak mudah berubah ini menjadi hal yang saat ini seakan-akan bisa diputarbalikkan begitu. Seberapa jauh sebenarnya masyarakat kita ini harus paham mengenai konstitusi di Indonesia? Kita akan bahas ini usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di MNC News.